Selamat hari Minggu Kak Mesa. Selamat hari Minggu Kak Nomi. Selamat hari Minggu Kak Nelly. Wah Kak Mesa, kita hari ini masih tetap beribadah di rumah masing-masing ya Kak Mesa? Iya Kak. Adik-adik siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Angkat tangannya. Saya Kak. Wah semuanya kayak udah pada siap. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya Kak Betul Mesa. Kak. Lipat tangannya, tutup Tutup matanya, matanya. kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi yang cerah ini kami anak-anak sekolah Minggu Taman Wisma Asri kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa semoga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Kak. Adik-adik kakak belum tanya tadi. Adik-adik udah pada siap belum sih? Udah pada rapi belum sih ikut ibadah? Coba Kak, kayaknya udah pada siap Kak. Soalnya udah pada cantik dan ganteng Iya Kak kayak di Kak rumah. Nomi lihat juga udah pada cantik, udah pada Iya. ganteng. Tapi adik-adik udah semangat belum ikut ibadahnya? Harus semangat dong Kak. Tapi Kak Nomi masih lihat ada yang lemes-lemes kayak masih bangun tidur gitu loh Kak. Iya Kak. Gimana kalau gitu kita angkat satu pujian biar adik-adiknya semua semangat Kak Mesa. Betul Kak. Kita angkat pujian, kasih Yesus manis dan indah. Yang semangat ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh kasih Yesus. Sekali lagi ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh kasih Yesus. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh kasih Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Mesa, Kak Nomi punya satu pertanyaan buat Kak Mesa sama buat adik-adik yang ada di rumah. Apa tuh Kak? Didengarkan ya pertanyaannya. Ada berapa murid Tuhan Yesus Kak Mesa? Murid Tuhan Yesus ada 7 Kak. Kok ada 7 sih Kak Mesa? Ada berapa adik-adik?
Oh 12 Kak. Betul sekali, ada 12. Kak Nomi pengen nanya lagi, buat adik-adik juga harus jawab ya. Kak Mesa, siapa sih murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Siapa ya Kak? Siapa adik-adik? Ya belum ada yang tahu tuh Kak adik-adik. Kayak masih ada yang belum tahu, Kak Mesa juga belum tahu. Kak Nomi kasih tahu deh, murid Tuhan Yesusnya namanya... Nanti aja deh Kak Nomi kasih taunya. Sekarang kita bangkit berdiri dulu, kita angkat pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kak Mesa udah tahu belum siapa murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Belum tahu nih Kak. Adik-adik yang di rumah udah tahu belum? Ya belum ada yang tahu juga Kak. Ya udah deh Kak Nomi kasih tahu. Tapi bukan Kak Nomi yang kasih tahu. Siapa Kak? Amang Sintua nanti bakal kasih tahu di firman Tuhan Kak Mesa. Makanya adik-adik yang di rumah harus siapkan hati, harus siapkan pikirannya, dan disiapkan Alkitabnya. Betul sekali Kak. Ayo coba-coba siapkan Alkitabnya. Udah pada pegang Alkitab semua kan? Udah Kak, udah pada siap mau dengarkan firman Wah, Tuhan. nanti didengarkan ya. Karena nanti di terakhir Kak Nomi punya pertanyaan buat Kak Mesa sama buat adik-adik. Oh oke Kak. Ya udah, kalau gitu adik-adik kita akan nyanyi, kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa kita katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan,
atas berkat anugerah dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu, sehingga kami bisa beribadah melalui virtual ini. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitabnya. Amang akan membacakan untuk kita semua, yaitu dari Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Lukas 22 ayat 56 sampai dengan 62. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, anak-anak sekolah minggu mengikutinya ya. Amang akan membacakan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Semoga dengan sukacita mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi pokok firman yang akan kita dengarkan adalah tentang Simon Petrus yang menyangkal Yesus. Ada yang tahu pengertian tentang menyangkal? Menyangkal itu boleh dikatakan tidak percaya atau tidak mengakui atau menolak sesuatu. Misalnya kita tidak percaya kepada dokter, menolak dokter karena kita tahu misalnya dia tidak mampu mengobati. Nah, lalu kita tidak mau berobat kepada dokter tersebut. Nah, itu termasuk menyangkal. Jadi menyangkal itu adalah menolak, tidak mengakui atau tidak percaya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa sebenarnya yang menyangkal Yesus? Tadi dikatakan bahwa yang menyangkal itu adalah Simon Petrus. Kenapa disangkal? Ya, kapan disangkalnya? Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus ditangkap oleh imam-imam besar, lalu akan dibawa ke mahkamah agama. Nah, Yesus sendiri tidak menolak dia ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama, dia akan diadili. Tetapi dalam pikiran Yesus bahwa dia tidak melakukan kesalahan, tapi oleh imam-imam besar, Yesus merasa bersalah, dianggap menghasut masyarakat dan dianggap mempunyai kelebihan lebih, karena Yesus sendiri bisa melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jadi ada semacam kecurigaan, kecemburuan terhadap Yesus, maka Yesus ditangkap. Jadi sesungguhnya Yesus ditangkap bukan karena dia seorang penjahat, dia orang yang melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Nah, bagaimana sikap Simon Petrus ketika Yesus ditangkap? Kita tahu Simon Petrus itu adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Dari 12 murid Tuhan Yesus, Simon Petrus adalah salah seorang dari murid Yesus. Dia sebelumnya adalah seorang nelayan yang kuat dan tangguh. Ya. Jadi bagaimana perasaan Simon Petrus ketika Yesus ditangkap? Dia sebenarnya sangat merasa terpukul. Dia sedih, dia marah sebenarnya. Tetapi dia berpikiran kenapa Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pada saat itu Simon Petrus pun ketakutan pada saat Yesus ditangkap. Takut kalau Simon Petrus itu diikat tangannya, dipukul dengan pentungan atau ditampar dan lain sebagainya. Sehingga Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Mengikuti Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jarak jauh sambil melihat apa yang terjadi nantinya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika Yesus ditangkap oleh imam besar dan ahli Taurat dan tua-tua Yahudi di mahkamah agama itu, dari jauh tadi Simon Petrus tetap mengikutinya. Dia merasa penasaran apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus dimasukkan ke rumah atau ke tempat pengadilan agama, Simon Petrus duduk-duduk juga di tengah rumah tersebut dengan beberapa orang dan pengawal. Nah, di depan mahkamah agama itu disengaja dinyalakan api karena malam. Kenapa dinyalakan api? Supaya mereka tidak kedinginan. Nah, lalu di sana juga banyak orang dan ada juga di sana Simon Petrus. Nah, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, ada seorang hamba perempuan melihat Petrus, ya, ada seorang anak perempuan melihat Petrus duduk di dekat api itu. Nah, lalu dia katakan, juga orang ini bersama-sama dengan dia, katanya. Tetapi Petrus menyangkal, ya, Petrus menyangkal, saya tidak mengenal Tuhan Yesus, katanya, sambil dia ketakutan. Nah, tidak lama kemudian ada lagi seorang yang mengatakan bahwa dia adalah teman Tuhan Yesus. Petrus adalah pengikut Tuhan Yesus. Lagi-lagi Petrus mengatakan, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mengenalnya. Sampai 3 kali, ada 1 jam kemudian, ada seorang laki yang berkata dengan tegas bahwa Simon Petrus adalah teman Tuhan Yesus. Jadi Simon Petrus semakin ketakutan.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa tadi dikatakan Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Inilah yang disebutkan tadi bahwa Simon Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus, padahal dia sendiri adalah muridnya. Simon Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mengajarkan agama, untuk berdoa dan beribadah bersama-sama. Tetapi Simon Petrus mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Inilah yang disebutkan bahwa Simon Petrus menyangkal atau tidak percaya atau menolak Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sudah menyangkal saya? Simon Petrus merasa sedih sebenarnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah 3 kali menyangkal saya. Lalu Simon Petrus tadi keluar dari ruangan itu dan dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sudah berbohong. Dia merasa bersalah. Dia mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, padahal mereka selalu bersama-sama pada saat berdoa ataupun menyebarkan ajaran agama sesuai dengan yang diinginkan Tuhan Yesus. Nah, jadi ada semacam penyesalan di hati Simon Petrus. Dia sedih, dia menangis karena dia telah berbohong dan berdosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan ini kepada kita yang sedang beribadah, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu? Tentu yang pertama, kita harus tetap setia kepada Yesus. Walaupun kita dalam keadaan terancam, kita tidak perlu takut. Atau misalnya kita mengalami hambatan, kesulitan atau kesukaran, misalnya uang tidak ada, atau lagi sakit, atau lagi ada persoalan di sekolah atau di rumah. Nah, kita tidak perlu menyangkal, kita harus tetap setia kepada Yesus. Yang kedua, bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu malu. Tidak perlu takut sebagai orang yang menganut agama Kristen. Walaupun kita orang minoritas, kita tidak perlu malu atau takut karena kita memeluk agama Kristen. Yang ketiga, tentu kita tidak boleh berbohong, berbuat dosa. Nah, seringkali kita di rumah berbohong atau mencuri atau menyakiti hati orang atau membuat orang tua marah. Itu sebenarnya adalah perbuatan dosa. Jadi kita tidak boleh berbohong dengan siapapun, ya, karena itu adalah perbuatan dosa. Yang ketiga, kalau kita misalnya berbuat dosa, kita harus mau menyesalinya, mau menyesali perbuatan dosa tersebut. Karena kalau kita merasa berdosa, yang merasa tidak tenang adalah kita juga. Demikian juga Tuhan Yesus tidak merasa senang. Jadi kita harus menyesali perbuatan dosa itu, meminta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulang tindakan-tindakan yang melakukan pelanggaran terhadap dosa. Itulah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita sudah diingatkan jangan seperti Simon Petrus. Walaupun Simon Petrus itu adalah murid dari Tuhan Yesus sendiri, kita tidak boleh menyangkal keberadaan Tuhan. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh melakukan dosa. Kalaupun misalnya kita melakukan dosa, tentu kita harus menyesali perbuatan itu dan minta ampun kepada Tuhan melalui doa supaya kita semakin diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan telah membimbing dan melindungi kami selama mendengarkan firman Tuhan.
Ya Tuhan, melalui firman Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tidak menyangkal keberadaan Tuhan, agar kami tidak malu sebagai orang Kristen. Kami tetap setia mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Demikian juga Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika selama ini kami Tuhan sering berbohong ataupun melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, ampuni kami Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, saat ini mungkin besok kami akan mengikuti pelajaran, ada yang sedang mengikuti ujian tengah semester. Bimbing dan ajarilah anak-anak sekolah minggu agar mereka mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Berkati juga Tuhan semua guru sekolah minggu yang telah menyiapkan acara ibadah secara virtual. Berkati juga orang tua anak sekolah minggu, berikan kesehatan, berikan sukacita dalam keluarga. Berkati setiap pekerjaan orang tua, agar orang tua mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Berkati juga penetua dan kegiatan-kegiatan di gereja HKBP Taman Wisma Asri, agar semua berjalan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Suatu malam, Tuhan Yesus berkata pada Petrus, "Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum pagi hari." Tapi Petrus berkata, "Aku akan selalu bersamamu, Tuhan Yesus." Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tapi ia tertidur. Kemudian Yudas dan gerombolan orang datang dengan pedang dan pentung. Saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus diam-diam mengikutinya. Seorang hamba perempuan datang, katanya, Petrus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab, "Tidak, aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Kemudian hamba lain berkata, "Petrus selalu bersama dengan Tuhan Yesus." Petrus menjawab lagi, "Aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Kemudian orang-orang berkata bahwa Petrus murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab, "Aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Tiba-tiba seekor ayam berkokok. Lalu Petrus teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus menangis. Nah, adik-adik, dari cerita Petrus tadi, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Kita harus memberitahukan kebenaran dan jangan takut, sebab Tuhan pasti selalu menyertai kita. Yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia mengikut Tuhan Yesus. Walaupun kita sedang sedih atau gembira. Kalian tahu tidak, kalau Tuhan Yesus sangat setia kepada kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, adik-adik, yuk kita sama-sama berjanji
akan setia selalu mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai hidup kita. Kamesa sama adik-adik yang di rumah, siapa? Ayo, tadi kan Amangnya udah bilang siapa yang menyangkal Tuhan Yesus. Udah tahu dong Kak, adik-adik yang di rumah jawab Petrus Kak. Betul sekali. Tapi ada satu pertanyaan lagi buat Kamesa sama buat adik-adik yang di rumah. Apa tuh Kak? Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Berapa kali ya? Oh, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali Kak. Berapa kali adik-adik? 3 kali. Betul, berarti adik-adik sama Kamesa tadi memperhatikan Amang Sintuanya ya, firman Tuhannya ya. Pasti dong Kak. Wah, adik-adiknya hebat-hebat. Nah, sekarang kita akan siapkan persembahan kita adik-adik. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya kasih ke mama papanya kasih ke Sintua wilayah masing-masing. Kalau gitu sambil kumpulkan persembahan, kita angkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bahasa Bataknya adik-adik. Ibu roh aku, tu Tuhan Yesus, sudeng uluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangolo au sumurut be. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Shalom adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan membuat tirai kesetiaan. Yuk kita simak sama-sama apa alat dan bahannya serta cara membuatnya. Alat dan bahannya adalah 2 lembar kertas origami, lalu ada seutas tali, boleh tali apa aja, boleh pita, boleh tali kur, atau dan lain-lain ya. Lalu ada double tape, ada spidol, kakak pakai spidol permanen ya. Lalu ada gunting. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan melipat 2 kertas origami ini menjadi 2 bagian yang sama rata. Seperti ini. Lalu kita gunting. Setelah itu kita satukan dan kita gunting bagian bawahnya membentuk segitiga. Seperti ini adik-adik. Nah, jadi 4 bagian ya. Selanjutnya kita akan mengambil keempat bagian kertas tadi lalu kita rekatkan double tape di belakangnya. Ya. Kita lekatkan bagian kecil double tip di bagian origami yang berwarna putih. Di ujungnya ya, seperti ini. Setelah itu kita akan lekatkan origami yang sudah diberi double tip tadi ke tali yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya. Tuh. Begitu seterusnya sampai kertas origaminya habis tertempel di tali ini. Sudah ditempel semua, hasilnya seperti ini. Nah, kita balik bagian yang tadi kita lekatkan. Jadi seperti ini adik-adik ya. Tuh, selang-seling warnanya ya. Lalu, selanjutnya kita akan menulis. Kita akan tulis kertas origami ini dengan tulisan Aku setia mengikut Yesus. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, setelah jadi kita bisa
tempel tirai kesetiaan tadi di dinding kita, dinding kamar atau di pintu kamar kita. Seperti ini hasilnya. Nah, sekian aktivitas hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil aktivitas kalian ke nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu dan para orang tua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Dadah.